Yo, balik lagi bareng Senpai Z. Setelah 2 part sebelumnya, ternyata masih ada loh kasus VTuber graduate yang lebih di luar Nurul. Nggak habis Fikri, nggak masuk Haikal. Kalau lu belum nonton, langsung klik di sini. Atau klik link di deskripsi ya. Ini dia 5 VTuber berikutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subrek dulu ya. Biar Senpai Z nggak ikutan graduate juga. Hehe, thank you. Mista Rias. Pertama, Mista Rias dari grup Laksiem Niji Sanji IN. Detektif yang nyentrik ini dikenal natural born genius karena kemampuan mikir dan analisisnya yang tajam. Nah, tapi dia juga punya sisi lucu komengnya yang bikin fans ngakak. Tapi di balik itu semua ada plot twist wadidaw. Mista resmi diumumin graduate di 23 Juli 2023 dan live terakhirnya di 27 Agustus. Tapi para fans langsung curiga. Kok tiba-tiba cabut? Dalam pengumuman resminya, Mista bilang kalau dia udah menyelesaikan semua misteri di kota ini dan akan pindah ke kota lain. Tapi fans yang udah ngikutin lama tahu kalau ini bukan sekadar plot lore. Dulu Mista pernah curhat kalau dia nggak dapat bagian dari penjualan merch, bahkan sampai bilang dia nggak nerima 1 sen pun. Wah, kaget sih VTuber sebesar dia loh. Banyak fans menduga inilah salah satu alasan utama kenapa dia milih graduate. Frustrasi, capek, muak. Stream graduation-nya lebih dari 12 jam. Banyak fans dan teman-temannya di Laksiem datang buat say goodbye. Live-nya nyentuh 66.000 penonton dan replay-nya tembus 1,6 juta views cuma dalam 8 jam. Gokil. Mista keluar baik-baik tapi ya kita semua ngerti lah. Lu ngikutin Laksiem juga nggak? Gimana perasaan lu pas tahu Mista bakal graduate? Drop di kolom komentar. Riroron. Lanjut ke Riroron dari Idol Corp. Awalnya sih dia tampil kayak alien lucu dari luar angkasa, lengkap dengan suara cempreng imut dan karakter yang super ceria. Baru debut di Februari 2023, subscribernya langsung meroket sampai 10.000 dalam sehari. Tapi karier dia juga kayak roket yang akhirnya terjun ke bawah. November 2023, dia sempat minta maaf gara-gara bercanda soal bikin harem dan ngajak fans ketemuan langsung. Katanya sih itu bercanda doang, tapi ya netizen nggak segampang itu ngelupain. Nggak lama dia ngilang dari internet, katanya butuh break karena mental health. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma itu doang. Tanggal 28 November, Idol Corp ngumumin kontraknya resmi diputus. Alasannya wadidaw. Pakai zat terlarang pas lagi live, ngajak fans meet up lewat konten khusus membership yang jelas-jelas dilarang, nerima hadiah mahal dari fans sampai jutaan rupiah, dan berhubungan sama staf manajemen sendiri yang akhirnya juga dipecat. Channelnya dihapus total tanggal 1 Januari 2024. Gila sih, ini jadi salah satu graduation paling kontroversial di Idol Corp IN. Ini sih the real don't judge a book by its cover. Nekoyama Sena. Nah, yang satu ini dari Indonesia, Nekoyama Sena dari Yume Reality. Debutnya dari tahun 2020 dan lore-nya menurut gua kayak naskah anime, hasil eksperimen gabungan manusia dan kucing yang dikirim ke masa lalu pakai mesin waktu. Gokil sih. Sena itu tipikal streamer yang energik, rame, dan gampang nyambung sama fans. Buat fansnya juga, Sena ini sikapnya natural gitu. Nggak butuh waktu lama, subscribernya langsung nembus 200.000. Tapi di akhir 2024, dia ngumumin kalau dia bakal pensiun dari dunia VTuber dan mulai kerja di balik layar sebagai staf agensi. Padahal nggak lama dari itu, agensinya bubar. Tapi plot twistnya, sebelum dia resmi ngumumin, udah ada streamer baru nongol, Fanny Skui. Dan fans langsung notice itu Sena karena suaranya mirip. Yap, ini kasus reinkarnasi. Tapi lucunya, ini agak anomali ya guys. Biasanya kan graduate dulu, baru reinkarnasi. Ini malah kebalik, udah reinkarnasi duluan, baru ngumumin pamit. Bahkan si Fanny Skui udah aktif sejak Desember 2024, padahal Nekoyama Sena resmi graduate di Januari 2025. Jadinya pas Sena pamit, fans pada ngakak karena udah tahu siapa dia sebenarnya. Bisa begitu ya? Menurut lu gimana? Mungkin nggak sih dia graduate karena udah capek jadi VTuber? Kotoka Torahime. Berikutnya, Kotoka Torahime dari Niji Sanji IN. Cewek bilingual Jepang dan Inggris ini multi-talentan banget. Bisa nyanyi, main game, sampai masak juga. Apalagi dia dikenal dengan konten masaknya yang absurd tapi lucu. Kayak ayam bukannya dipotong malah disobek pakai tangan. Tapi di balik kelucuannya itu, tiba-tiba dia umumin graduate.
Cuma 3 hari setelah dia debutin outfit ketiganya, Kotoka ngumumin bakal graduate per 28 Mei 2025. Padahal biasanya debut outfit itu tandanya VTuber lagi aktif dan punya banyak rencana ke depan. Tapi ini baru muncul outfit, langsung pamit. Semua kontennya bakal di-privat kecuali cover lagu. Fansnya para Kotokets banyak yang nggak siap karena dadakan banget. Tapi Kotoka masih aktif live stream nih sampai akhirnya dia resmi graduate, kayak chit-chat, main Mario Kart, sampai masak bikin wedding dress buat si Ina Yuika. Tapi ketebak lah ya hasilnya gimana. Haha. BTW, lu sempet nonton nggak live stream terakhirnya Kotoka? Cerita dong di komentar. Gundo Mirei. Terakhir dari Niji Sanji lagi. Capek nggak sih? Tapi ya gimana, nyatanya yang graduate banyakan dari situ. Oke, kita tutup dengan kasus Gundo Mirei. Lord Mirei adalah guru perempuan di sekolah laki-laki yang penuh energi es, terus dia suka sake dan snacks. Mungkin dari situ deh makanya dia dikenalnya kalau ngomong ceplas-ceplos, dewasa, dan kadang kontroversial. Tapi justru itu yang bikin fans dia tertarik. Tapi joke dia yang satu ini jadi bumerang. Di salah satu tweetnya, Mirei bercanda soal baseball. Di Jepang, baseball itu fansnya banyak banget. Kalau di Indo, samalah kayak bola. Joke dia itu dianggap ngelecehin olahraga nasional, makanya netizen Jepang langsung ngamuk. Bahkan fansnya sendiri banyak yang mundur. Karena situasinya keburu chaos, Niji Sanji akhirnya mutusin buat menyudahi aktivitas Mirei. Dalam waktu cuma 3 hari setelah kontroversinya, Mirei diumumin bakal graduate. Fans terpecah. Sebagian bela dia karena cuma bercanda, tapi sebagian bilang itu udah kelewatan. Kalau lu tim yang mana? Menurut lu, mana alasan yang paling buat lu nggak nyangka? Terus, ada yang mau nambahin? Drop di kolom komentar. Oke, segitu dulu kali ini. Jangan lupa pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video barunya Senpaize. Arigato, mata nih!